Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo selamat sore Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Edisi kali ini pada Jumat, tepatnya pada Maret hari ini di 2022. Anda jumpa lagi dengan program Bincang Kampus. Nah, tentu saja di setiap edisi program ini kita selalu menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang tentunya berkompeten dan juga memiliki bakat dan banyak kisah inspirasi yang bisa kita ambil dari cerita-cerita di mahasiswa-mahasiswa tersebut. Nah, spesial edisi kali ini, Tribun Timur telah mengundang salah satu UKM di universitas ternama juga di Kota Makassar, yakni Universitas Hasanuddin. Ada teman-teman dari UKM PSM Unhas. Wow, untuk itu kita akan kenalan dulu bersama mereka berdua yang ganteng-ganteng dan hari ini juga kayaknya sudah menggunakan baju yang ini ya, simbol PSM Unhas banget. Nah, tapi hari ini kita juga sudah mengusung satu tema, Tribuners, mengenai dimulai dari kampus menuju pentas dunia. Wow, kayaknya kita kepo juga. Gimana sih kita memulai dari kampus, terus akhirnya menuju pentas dunia? Berarti anak-anak PSM Unhas ini udah sampai ke kancah internasional juga ya. Oke, baik. Yang pertama saya mau menyapa dulu ada Demisioner Ketua UKM PSM periode 2021, berarti baru-baru aja nih selesai. Ada Cakra Dwi Saputra. Halo, selamat sore Cakra. Aduh, boleh nih dibuka maskernya, ini kayaknya ganteng banget ya. Betul kan? Bener kan? Nah, glowing ya. Iya katanya. Cakra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik apa nih? Secara fisik, mental semuanya? Baik, jasmani rohani. Oh, jasmani rohani. Suara aman? Aman. Oke. Siap konser ya? Siap. Oke. Nah, di samping kakak senior nih tentu saja ada yang periode sekarang. Saya juga mau menyapa ada Andi Muhammad Shefa, merupakan anggota bidang Humas UKM PSM Unhas 2022, berarti periode sekarang. Halo, selamat sore. Ini dipanggil siapa? Shefa ya? Shefa, Kak. Nama kamu lucu. Kayak kamu lucu juga. Oke, Shefa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik apa nih? Baik banget. Semangat? Semangat. Gimana rasanya diundang di Tribun Timur? Ya cukup deg-degan sih. Oh, kirain cukup seneng. Cukup deg-degan ya, pasti seneng banget ya. Seneng luar biasa. Iya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas nih mengenai dimulai dari kampus menuju pentas dunia. Ini kalau kita denger-denger dari temanya, berarti orang langsung nanggep, oh anak PSM udah sampai kancah internasional nih. Bener nggak berita itu? Ya, alhamdulillah bener. Oh, bener ya, nggak hoax ya. Oke, baik. Saya mau ke Cakra dulu. Cakra, sebenarnya untuk PSM Unhas, kamu boleh nggak nih ceritain sedikit dulu, mungkin sedikit story atau mungkin profil dari PSM Unhas, atau apa sih sebenarnya PSM Unhas itu, biar teman-teman nggak awam, biar tahu juga. Silakan Cakra. Oh, jadi langsung saya, Kak. Ya. UKM PSM Unhas itu adalah unit kegiatan mahasiswa paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Jadi kita merupakan wadah untuk menampung kreativitas mahasiswa Unhas, mahasiswa aktif, untuk disalurkan yang nantinya bahkan nanti bisa membanggakan alma mater. Dan juga PSM Unhas ini berdiri sejak 1978. 1978. Aduh, hitung dong. Bantu aku ngitung nih. Cukup lama juga ya berarti? Kemarin sudah anniversary yang ke-42 ya. 42. Oke. Kalau Kak Kinan mikir-mikir, ini nih usia PSM Unhas seumuran ibu aku nih di rumah. Udah cukup lumayan tua ya, terbilang sudah lama juga berarti ya. Berarti kalau untuk PSM Unhas sendiri ini memang kamu tadi bilang sebagai wadah juga nih, sebagai wadah seni untuk banyak orang. Nah, selama di Unhas memang biasanya untuk PSM Unhas biasanya ada kegiatan-kegiatan apa aja? Untuk keseharian ya, Kak? Aktivitas deh gitu. Keseharian itu biasa kita latihan rutin. Jadi latihan rutin itu kan kuliah ya, ada kuliah. Ya, nggak boleh juga dong ditinggal kuliahnya. Kuliah yang utama. Setelah kuliah, biasa itu pukul 5 sore sampai pukul 8 malam biasa. Paling lama itu pukul 12 malam. Kalau biasa itu untuk ada event tim, latihan tim, biasa lebih keras lagi. Lebih tiap hari dan lebih keras lagi. Maksudnya keras dalam artian latihannya ya? Ya, latihannya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih keras. Itu kan sampai jam 12 malam ya? Jadi kayak lumayan ya? Apa itu memang tiap hari gitu? Tergantung, kalau misalnya yang jam 12 malam itu biasanya kan kalau misal ada tim dia ikut job,
kan selain latihan rutin, kita juga biasa alhamdulillah dipanggil job, ngisi acara. Jadi lumayan ya cuannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa beli iPhone gitu ya. Oke. Job. Jadi biasa kalau yang jam 12 itu sampai jam 12 malam, biasa mulainya pukul 7 malam. Oke. Jadi kadang ada waktu break untuk istirahat dulu, terus latihan lagi. Tapi tetap jaga kesehatan juga pastinya ya. Kan takutnya capek latihan, nanti drop, nggak tampil lagi. Oke. Tetap diperhatikan seluruh singernya. Bagus. Nah baik, kita mungkin beralih sedikit dari topik. Kalau untuk Sheva sendiri, kamu jurusan apa sih Sheva? Kalau saya dari Ilmu Hubungan Internasional, Kak. Wow, HI ya? Iya, HI. Mantap. Masuk HI UNAS berarti angkatan berapa dong? Kalau saya angkatan 2019. Oke, kita seumuran ya. Kita ketawa aja dulu. Oke, nah mengambil hubungan internasional. Kamu berarti periode ini ya baru masuk di PSM Unhas? Saya sudah dari periode lalu, tapi kepengurusan dari periode ini. Oh, berarti nggak langsung jadi pengurus ya? Ya, jadi... Oke, gimana tuh Cakra? Jadi dari anggota dulu, sekitar 1 tahunan, kemudian masuk dulu jadi anggota pengurus, kemudian setelah itu dipercaya lagi jadi anggota pengurus, dan kalau misalnya dia makin dipercaya lagi, dia bisa jadi koordinator pengurusnya. Oh, berarti masing-masing ini ada proses ya? Iya. Oke, Kak Kinan kira tuh kayak kita daftar UKM PSM langsung masuk bisa langsung jadi ketua. Oh enggak juga ya. Itu namanya jalur dalam ya. Oke. Baik, nah sebelum saya ke Cakra lagi untuk Sheva sendiri. Sheva, kamu tuh kan berkuliah juga, dan tadi saya mendengar dari demisioner nih kalau di PSM Unhas itu latihannya cukup ketat dan berat juga kalau ada event. Kamu gimana tuh? Maksudnya kenapa sih memilih UKM PSM Unhas padahal kan mungkin banyak UKM yang lain kan? Iya. Di Unhas lagi. Gimana tuh? Kalau dibilang saya kenapa pilih UKM PSM Unhas, karena menurut saya itu karena PSM Unhas mewadahi passion kami atau kesenangan kami di bidang seni, terutama di bidang musik, Kak. Jadi saya merasa PSM Unhas itu sebagai wadah yang tepat untuk menyalurkan minat dan bakat kami gitu. Oke, berarti kamu seneng nyanyi? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pasti suaranya bagus. Harus dijawab dong, masa diketawain? Ya, alhamdulillah sih. sih. Bagi pendengar yang setia ya. Iya. Oke, tapi pasti bagus deh. Baik, terima kasih untuk Sheva. Nah, kembali lagi ke Cakra ya. Ini karena Cakra ini merupakan demisioner, pasti juga banyak, tidaknya ini dia lebih banyak tahu nih. Nah, untuk Cakra sendiri, biasanya kalian itu, kan tadi ada yang disampaikan, kalau setahun itu mereka harus menjadi anggota dulu ya. Itu biasa kalian menilai atau melihat mereka dari apa sih, keaktifan atau apa? Dari kinerja dan keloyalan, Kak. Oh, berarti gitu simpelnya. Berarti di PSM Unhas tetap ada ini ya, ada penilaian. Seperti ya itu, bisa dibilang seperti itu. Kan kita juga pertimbangan. Oke. Kita harus juga pertimbangkan ini orang apakah dia pantas jadi pengurus atau tidak. Jadi tidak harus seluruh anggota jadi pengurus, tidak. Oh iya, betul. Jadi dia itu tetap jadi singer. Cuman ada beberapa yang sudah dipertimbangkan dan dipercaya untuk mengurus PSM Unhas. Mungkin diberikan amanah di posisi-posisi tertentu ya. Seperti kamu yang menjadi ketua. Gimana rasanya kemarin 2021 dan sekarang menjadi demisioner? Alhamdulillah menyenangkan, Kak, karena bisa bertemu dengan banyak orang dan mengetahui seluruh seluk-beluk PSM Unhas, dan kita dipacu untuk selalu memajukan PSM Unhas. Oke, itu visi misi PSM juga? Termasuk, Kak. Oh, termasuk ya, berarti ada salah satunya. Nah, baik Cakra. Kalau untuk Cakra, sebelum saya ke Syafie juga, di 2021 kemarin untuk jumlah keanggotaan ada berapa? 2021 kemarin? Iya, di periode kamu deh. Jadi 2021 itu dari maba sekitar anggota baru ya, Kak. Boleh ya. 60-an. Senior aktif itu sekitar 40-an. Lumayan banyak ya. Ya, jadi ya. Oke. Nah, kalau untuk Syafie sendiri, ini kan periodenya sekarang ya di 2022. Berarti baru aja dilantik dong? Iya, Kak. Oke. Jadi ketuanya sekarang siapa nih? Ketua saya itu Andi Baso, dia lagi tidak berada di tempat.
Jadi Oke, lagi di mana? Lagi di mana di tempatnya? Tidak berada di tempat. lagi di kampung Kak, lagi pulang kampung. Oh, lagi ini ya, quality time mungkin ya dengan keluarga. Tapi nggak apa-apa kita sapa, siapa tahu ini ketua zaman sekarang, ketua periode sekarang nonton nih, ada demisioner nih di sini. Oke, baik. Berarti Syeva nih mewakili ya periode yang saat ini juga, apalagi bidangnya seru loh, humas. Humas dan multimedia. Betul. Nah, kita kembali lagi untuk Syeva sendiri di periode yang sekarang ini, untuk keanggotaannya yang aktif ada berapa? Kalau yang aktif kurang lebih ada 40 pengurus inti sama pengurus, dan kalau anggota baru itu sekitar 100-an orang Kak. Wow, banyak ya? Ya, karena kemarin itu Kak, kan 2021 masih hot-hot pandemi, jadi Iya sih. banyak yang halangan dan Iya, sebagainya. kurang yang Alhamdulillah, semakin kesini situasi semakin ya. Membaik, semakin meningkat juga ya yang maksudnya mau masuk di UKM PSM ini. Oke, baik Syeva dan Cakra. Nah, untuk Cakra nih, untuk Cakra melihat PSM Unhas ini sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa yang cukup besar ya kalau kita lihat di PSM. Seperti tema kita hari ini, dimulai dari kampus menuju pentas dunia. Nah, kata-kata pentas dunia ini teman-teman mau tahu juga sebenarnya penghargaan apa aja sih yang pernah diraih oleh teman-teman PSM Unhas khususnya? Silakan Cakra. Jadi soal penghargaan dan prestasi ya Kak, mungkin saya tidak bisa sebut semua karena Sombong itu ya? Terlalu mohon maaf, banyak ya? bukan sombong, Enggak, bercanda. cuman, Maksudnya saking banyaknya mungkin ya udah beberapa deh yang sampai misalnya sekota Makassar, internasional, nasional, internasional. Yang jadi mewakili aja deh, yang kamu ingat. internasional itu mulai dari, seingat saya Kak, Iya, boleh. mulai dari 2006 Cina, kemudian 2007 Korea Selatan, Wow. 2008-2009 itu Austria, 2010 2011 Ya, ayo. itu Amerika Kak, Amerika Serikat Reno, USA. Kemudian 2012 balik lagi ke Cina. Alhamdulillah semua itu memuaskan. Dan 2013 Itali, 2014 2015 itu kami alhamdulillah dari salah satu universitas di Jepang kemarin lihat pentas kami nyanyikan lagu rakyat, dan mereka tertarik mengundang kami kembali. Mengundang ya, maksudnya mengundang. Dia habis nonton gitu. Habis nonton di Makassar, kemudian dia undang kami ke sana, ke Tokyo atau Yokohama apa, saya kurang ingat. Intinya Jepang ya Kak? Jepang. Dia Jepang, disebutin juga aku nggak tahu, belum pernah ke Jepang soalnya. Yang pertama diundang, kemudian tahun kemudiannya lagi, alhamdulillah diundang lagi. Jadi 2 tahun itu Jepang 2 kali. Kemudian 2017 itu Amerika lagi Kak, USA. 18-19 pandemi. 18 masih sempat ya? Yang terakhir ini keluar itu ke Afrika Selatan Kak, Swane. Wow. Afrika Selatan. Ya. Oke. Dan kemarin ini 2020 dan 2021 virtual. Jadi yang pertama itu ya virtual tapi lumayan banyak negara lain Kak yang ikut. Oh, yang ikut serta jadi partisipan. Amerika, India, Singapura, Korea Selatan, Cina, Italia juga ada. Berarti buat Cakra sendiri selama di periodenya berarti udah pernah kemana aja? Kalau saya belum, bagaimana ya Kak, maksudnya belum keluar-keluar karena kan saya start dari 2018. Jadi ini ya angkatan pandemi. Ya bisa dibilang gitu. Oke. Jadi itu cuman ikut Peksiminas Nasional, Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi, virtual juga. Kemudian World Virtual Choir Festival yang kedua, virtual juga. Oke. Tapi semua yang virtual itu pesertanya mumpuni semua. Betul. Kemudian dan yang mungkin terakhir, dari berbagai kota dan daerah ya? Ya. Dan yang terakhir ini Rimini International Choir RICC Choral Competition. Jadi itu di Italia yang penyelenggaranya. Jadi alhamdulillah kemarin kita di kategori D
ini virtual ya, Iya. kategori D. Tapi tag-nya itu satu kali video. Jadi nggak ada, pokoknya mereka itu internasional ketat. Jadi nggak ada editing, nggak ada potong-potong jadi satu kali video. Berarti langsung tag ya? Ya. Dan itu pun apa namanya? Musiknya kan dia nggak pakai musik yang autotunis begitu, nggak. Jadi dia manual. Jadi, ya, pokoknya semua serba manual. Jadi instrumennya itu gendang, ada orang main gendang, dan beberapa anak-anak singer bernyanyi mempersembahkan lagu sambil Korea dengan apa namanya, baju adat. Kita juga selain berkompetisi, kita juga salah satu tujuan kami itu memperkenalkan Sulawesi Selatan. Oke, budaya ya. Ya, budaya Bugis, Mamasa, Mandar, Makassar, Toraja. Wow, keren Di ya. kancah internasional. Nah, baik, di balik banyaknya mungkin yang pernah didapat oleh senior-senior, bahkan mungkin angkatannya Cakra yang kemarin sekalipun di masa pandemi virtual, ada banyak yang diikuti juga ya kegiatan-kegiatannya itu yang kancah nasional. Cakra, berarti itu juga salah satu alasan kamu ya untuk maksudnya tetap menjadikan PSM itu sebagai wadah ataupun juga kita bilang tempat kamu ketika lelah ya. Berarti baliknya ke teman-teman UKM lagi. Oke. Betul sekali. Betul sekali ya. Nah, untuk Sheva sendiri, kamu kan angkatan baru ya di maksudnya di kepengurusan. Kalau untuk teman-teman periode 2022 udah ada kegiatan apa aja? Kalau dari kegiatan kami itu seperti yang Kak Cakra bilang tadi, selain mengikuti lomba internasional maupun nasional, kita juga ada mengisi job-job di taraf lokal Makassar, Kak. Jadi selain di lingkup Universitas Hasanuddin, kita juga mengisi job di sekitaran kota Makassar dan Sulawesi Selatan gitu. Ada juga Maros. Ya, di Maros. Berarti kalau ada panggilan gitu keluar kota bisa. Oke, berarti kalian punya manajer ya? Iya, kami punya manajer. Wow, udah kayak artis ya, tapi emang harus kayak gitu ya. Maksudnya menambah cuan juga, lebih tertata juga. Apa? Lebih tertata juga, Kak. Betul. Secara manajemennya. Iya, manajemennya. Oke, ih keren ya teman-teman PSM Unhas ini Tribuners. Nah, ini aku mau tanya juga nih menurut kalian pandangan kalian apa sih sebenarnya pentingnya mahasiswa tuh harus tahu ataupun misalnya apa sih sebenarnya hubungannya antara mahasiswa dan seni sih? Padahal kan kalau mungkin kita lihat seni itu kan mungkin nggak ada di mata kuliah, ya kan? Mungkin nggak ada juga di IPK, nggak IPK tinggi. Kalau kan kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin agak-agak rajin belajar atau apa, pasti IPK harus tinggi nih. Aku mau lihat dong versi-versi mahasiswa kalian. Satu anak HI, tadi lupa kalau Cakra anak apa? Sastra Prancis, Kak. Jago bahasa Prancis dong? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cakra tuh pembawanya ya, alhamdulillah. Kayak optimis terus ya. Oke, baik. Untuk Sheva dulu. Menurut kamu Sheva, mahasiswa dan kaitannya dengan seni apa sih sebenarnya? Kalau saya, Kak, mahasiswa itu kan kalau bisa dibilang motor penggerak peradaban, Kak. Jadi kalau misalnya tidak ditahu itu seni oleh para mahasiswa, mungkin warisan leluhur nenek moyang yang kaya akan nilai-nilai segala macamnya itu akan hilang begitu saja, Kak. Jadi sangat sayang sekali kalau mahasiswa itu tidak mengenal seni. Jadi itu sangat disayangkan ya. Disayangkan. Tapi tetap harus fokus kuliah juga. Iya, harus di manajemen waktunya itu harus bagus, Kak. Ya. Baik, ini mungkin spesial pertanyaan juga untuk Syafi. Syafi ya udah benar. Sheva. Ya. Oke, maaf salah nih. Oke, Sheva, untuk Sheva sendiri, kamu gimana tuh merancang maksudnya ketika kamu berkuliah, terus juga di samping ini banyak latihan-latihan di PSM, gini-gini ketat juga, itu gimana kamu untuk manajemen waktunya? Tadi kan kamu menyampaikan kalau ada manajemen waktu. Iya. Jadi, Kak, kalau saya sendiri itu kan tujuan utamanya masuk Unhas kuliah. Jadi, bukan PSM ya? Catat tuh, oke. Tapi ketemunya PSM. Ya, jadi harus diingat kalau teman-teman sekalian itu poin utamanya itu selesaikan dulu tugas-tugas yang diberikan oleh fakultas, dosen, segala macam. Baru kita bisa salurkan minat dan bakatnya di PSM. Nah, sekalian juga itu kalau misalnya kalau mungkin hektik sekali, banyak sekali tugas. Iya, betul. Kita di PSM itu biasa saling membantu jika kayak kan dari kan banyak dari berbagai betul. Banyak senior-senior ya. Banyak bisa ditanya juga, bisa diakses ke
sensor ini bagaimana jawabannya Kak, begitu sih. Berarti kalian bukan cuma numpang nyanyi doang atau misalnya latihan nyanyi, tapi juga memang betul-betul ada sharing to caring gitu ya, kayak tukeran ilmu, dibantu juga. Betul Kak. Jadi menurut kamu PSM Unhas itu benar-benar membantu juga dalam segi mungkin mensupport kuliah juga ya? Iya, PSM Unhas tuh sudah kayak keluarga sendiri gitu. Oke, seni dulu, musik seni dulu nih. Oke. Tapi untuk Sheva udah bener ya namanya, aku takut salah terus ini. Soalnya namanya lucu ya, Cakra tuh kayak langsung tersimpan. Nah, untuk Sheva sendiri, kamu kan di bidang humas. Biasanya kalau humas tuh ngapain aja? Kalau Khususnya humas, mungkin di PSM. Ya, kalau di PSM itu humas, yang pertama itu kita caring bagaimana hubungan di intra kampus kepada sesama UKM maupun ke akademik, ke fakultas, ke rektorat begitu Kak, kita yang tangani. Sama juga multimedia management, kita yang urusi itu akun media sosialnya PSM Unhas. Jadi teman-teman semua bisa. Waduh, langsung promo ya. Kita ada akun media sosial. Ya, boleh dong, apa namanya? IG itu PSM Unhas, di Facebook Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin, sama di YouTube channel kita ada PSM Unhas. Kalian juga udah main terjun di YouTube ya? Iya keren, mahasiswa milenial nih, patut dicontoh. Tapi kalau untuk Instagram sendiri, biasa kalian ngupload kegiatan-kegiatan juga? Betul banget, kita mulai dari job-job, kegiatan juga sama feeds, utamanya itu di feeds dan di story Kak. Jadi betul. Kalau misalnya kita ada event-event atau misalnya yang baru-baru ini kita ada upload di wisuda, kan Unhas baru-baru wisuda Kak. Jadi kalian nyanyi? Ya, kita nyanyi, kita iringi rektor Unhas juga, dia sempat semangat lagu. Kita ada pokoknya semua job-job dan event-event yang kita jalani itu kita upload di akun IG dan Facebook. Oke, jadi pemanfaatan digitalisasi tetap mensupport dan jalan juga ya. Oke, baik Sheva, terima kasih. Nah, untuk Cakra sendiri, Cakra ini kan udah selesai ya masa kepengurusannya, tapi masa mengabdinya untuk adik-adik belum selesai dong. Sampai kapan tuh kira-kira? Ya, kalau misalnya sudah waktunya untuk sarjana. Aduh, berarti sarjana udah dilupain nih kalian, enggak ya? Tetap ditengok-tengok juga dong. Ada anunya Kak, IKA PSM Unhas. Ada alumni. Wow, boleh nih diceritain sedikit. Nah, kalau untuk IKA PSM Unhas itu sendiri gimana tuh maksudnya? Jadi IKA PSM Unhas itu ada Instagramnya IKA PSM Unhas. Jadi kegiatannya juga banyak, biasa kegiatan amal, sebelum puasa, kegiatan gathering. Tapi mereka tetap terima ini juga, job nyanyi? Oh enggak, karena kan sudah sibuk dengan cuman itu perkumpulan buat yang sudah selesai masa kepengurusan mungkin ya? Sudah sarjana. Oke, mungkin ada yang sudah nikah juga kali. Ya, sudah punya anak ada. Sudah punya anak, keren ya kakak-kakak IKA ini. Oke, baik, untuk Cakra sendiri, Cakra kamu gimana sih melihat hubungan antara mahasiswa dan seni? Penting nggak menurut kamu? Kalau saya penting Kak, saya tekankan lagi dengan yang tadi dibilang Sheva. Yang pertama itu budaya. Ya. Jadi bangsa tanpa budaya itu seperti bangsa yang tanpa identitas. Oke. Asik. Kayak bukan anak ini ya, anak sastra Prancis, kayak anak hukum. Jadi ya, kita tetap mempertahankan budaya dan memperkenalkan agar mereka, orang yang di luar sana, orang internasional itu terbiasa dengan budaya kita, bahwa oh ini Sulawesi Selatan begini. Dan selain itu menurut saya seni dan mahasiswa itu hubungannya psikologi Kak. Apa tuh? Jadi mahasiswa itu kadang jiwanya butuh sesuatu yang memotivasi begitu, butuh sesuatu yang menghibur. Jadi melalui ini paduan suara dengan instrumennya, dengan musik dan lagu, persembahan lagu. Kita harapkan juga selain berprestasi kita juga bisa menghibur jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa yang galau ya? Ya, jiwa yang galau, jiwa yang senang, pokoknya segala macam jiwa. Waduh, segala macam jiwa, gawat juga nih. Supaya lebih semangat dan lebih dapat apa itu arti hidup dan sebagainya. Mungkin lebih tepatnya mood-mood yang tidak terlalu baik. Bisa juga jadi alasan
motivasi ke depannya dia seperti apa, begitu. Jiwa. Jiwa, semua Jiwanya. tentang jiwa. Oke, baik, sebelum kita ke segmen berikutnya. Nah, ini buat Sheva dan juga Cakra. Sheva, apa sih yang membedakan UKM PSM Unhas dari yang lainnya, menurut kamu? Kalau saya itu Kak, kekeluargaannya sangat Asik. terjalin, sangat. Jangan peres loh ya, mentang-mentang dinuntut enggak ya. Sangat saling support satu sama lain. Seniornya nggak jahat kan? Baik ini sama Oh, itu kan karena dia ada di samping kamu kan. Aduh, jangan sampai di briefing dulu nih sebelum kita live. Nah, selain kekeluargaan, senior-senior yang baik, apalagi tuh yang Sheva dapatkan yang membedakan dari UKM lain misalnya? Kalau di PSM Unhas juga itu kita dilatih kayak soft skill kita, kayak utamanya kita di humas kita diajar untuk edit konten, Wow, ya. Pokoknya buat caption, buat surat-surat kita ke manajemen juga, penyuratan kepada, jadi soft skill kita itu juga dilatih di PSM Unhas. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang didapatkan dengan ber-PSM. Oke, dengan ber-PSM. Iya. Oke, ini yang khususnya yang membedakan PSM Unhas dengan PSM yang ada di Kota Makassar. Waduh. Langsung lempar ya. Iya. Menurut kamu dong sebelum kalau Cakra tuh aku yakin udah punya jawaban dia. Kalau menurut kamu yang kamu pastikan kamu setiap tampil punya nih, oh kalau PSM Unhas kan gini, ininya itu gini gitu. Ayo dong. Kalau dengan PSM lain utamanya mungkin di Indonesia dulu ya. Oh, langsung Indonesia ya, bukan Kota Makassar. Gawat juga nih, oke. Mungkin saya bilang ada ciri khasnya PSM Unhas yang kalau menyanyi cempreng, mungkin kita bisa lihat rekaman-rekaman di YouTube kami. Ada ciri khasnya PSM Unhas yang kayak memang beda dan kayak Hanya PSM. hanya PSM yang bisa mungkin kalau dibilang di hanya PSM yang bisa itu. Oke, baik, dicatat ya. Oke, baik, next saya pindah ke Cakra. Cakra, dengan pertanyaan yang sama, apa sih menurut kamu PSM yang membedakan dia dengan UKM yang lain, atau kenapa sih kamu di PSM gitu ya? Singkatnya gitu. Yang membedakan itu Kak, saya tekankan lagi keluarga Kak. Jadi kami meskipun dari maba ke senior tua, kami saling merangkul lah ceritanya. Karena nggak ada sistem senioritas kami gitu ya? ada, cuman maksudnya ya jangan juga kurang ajar gitu ya Kak. Ya tetap ya ada Tetap pembeda. ada ya, karena dengan kebersamaan itu kita juga menghasilkan keharmonisan. Jadi kan paduan suara, jadi paduan suara itu nantinya dengan hubungan seperti itu, nantinya hasilnya juga mempersembahkan lagu itu bisa harmoni. Ya, berarti kalau memang ada masalah atau mungkin ini satu saat ada mungkin apa ya, salah satunya yang kesalahpahaman atau apa, kadang itu menjadi problem juga pasti ya di dalam. Itu namanya dinamika di dinamika ber-PSM Dikasih Unhas. bahasa dinamika nih. Dengan dinamika itu kita bisa saling lebih akrab lagi Kak. Lebih kuat. Lebih akrab. Baik, Cakra, ini kayaknya kamu harus jawab juga nih. Apa sih yang membedakan, apalagi tadi kamu juga banyak menjelaskan mengenai beberapa penghargaan yang pernah didapatkan oleh PSM Unhas. Nah, sebanyak pengalaman kamu atau cerita-cerita mungkin dari kakak-kakak senior pendahulu ya, yang udah di PSM Unhas, apa sih yang membedakan PSM Unhas dengan PSM yang ada di seluruh dunia? Asik, langsung seluruh dunia ya. Kalau tadi dia versi Indonesia, kamu seluruh dunia deh. Lebih susah ya. Bahas PSM seluruh dunia, mungkin bukan sombong ini ya Kak, sekedar memotivasi kita semua. Betul. Jadi PSM Tapi Unhas, ada kata-kata juga deh. Sombong nggak apa-apa, yang penting memang benar. Iya ya. Jadi sekedar informasi supaya memotivasi. Alhamdulillah PSM Unhas itu di website interkultur.com. Jadi website itu inangnya seluruh paduan suara dunia. Oke. Inangnya. Jadi di situ teman-teman sekalian bisa akses, lihat ranking. Jadi dia ranking Kak. Jadi kita di kategori khusus, kategori folklore, itu folklore lagu rakyat etnis. Alhamdulillah kita itu berada di peringkat 15 dunia. Dunia? Ya. Bisa cek sendiri. Oh, iya. Supaya motivasi, bukan sombong ya, bukan sombong. Nggak apa-apa. Ini pasti fakta. Wow, 15 sedunia ya. Ya, Terus dan apa lagi? belum cukup dari itu, alhamdulillah
kan tadinya itu khusus kategori Kak, kategori lagu rakyat. Selanjutnya itu khusus ranking 1000 paduan suara. Jadi yang tidak masuk 1000 tidak tertulis di situ. Jadi alhamdulillah. Juga ya. Ya. Alhamdulillah di ranking 1000 paduan suara terbaik itu PSM Unhas menduduki peringkat 80. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi peringkat 15 dan 80 seluruh dunia. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk kalian, keren. Semoga memotivasi lebih maju lagi. Lebih maju. Jadi ada sesuatu yang lebih, bukan berarti, bukan berarti kita sombong. lebih baik juga. Tapi kalian bisa mengambil contoh seperti motivasi. itu. Kan kalian sekalipun udah baik banget, tapi tetap belajar kan? Nggak pernah puas, itu pasti yang penting. Baik, Cakra dan Sheva, siapkan tenaga kalian, karena setelah ini kita mungkin akan konser ya. Oke. Baik Tribuners, karena kita akan kembali ke segmen berikutnya, kita juga akan tanya-tanya nih sama dia, gimana sih sebenarnya untuk prosesi latihan seorang anak PSM Unhas? Gimana tuh pembagian suara, paduan suara 1, suara 2? Aduh, ini bisa jadi edukasi juga buat kita semua. Dan jadi jangan kemana-mana, saya juga sangat excited sekali. Kita akan kembali seusai jeda berikut, tetap bersama saya Kinan Aulia.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kampus dan jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan kita juga masih bersama dengan teman-teman UKM PSM Unhas. Oke, saya mau menyapa dulu nih, kayaknya ini udah bersemangat banget untuk konser ini ya, konser apa ya namanya? Konser virtual, asik. Oke, gimana Cakra, masih bersemangat? Masih Kak. Syefa gimana? Semangat. Oke, Syefa ini ya cute. Oke. Nah, tadi Kak Kinan sempat nanya juga kan di awal, gimana sih dalam prosesi latihan kalian pembagian suara 1, 2, itu gimana tuh? Mungkin dijelasin sama siapa nih? Cakra dulu atau Syefa? Sama Kak Cakra dulu. Oke. Kamu dulu nih. Ngalah ya. Kamu dulu. Kamu Yang mau dulu, tahu kamu dulu, dulu. yang mau tahu. Oke, gak apa, kita mau dulu Syafe. Syefa. Syefa. Safe lagi. Oke, silahkan. Jadi kalau bicara tentang pembagian suara, kita itu sebelum masuk PSM Unhas itu ada namanya seleksi, Kak. Jadi saking banyaknya minat terhadap keanggotaan di PSM Unhas, jadi tidak mungkin semua kayak 1.000 orang mau daftar, 1.000 orang mau masuk juga, tidak. Oh, berarti diseleksi ya? Iya. Oke, aku nggak jadi daftar kalau gitu. Jangan Langsung patah semangat insecure ya. Jadi kita seleksi. Nah, teman-teman itu diminta untuk mengisi kiranya kalau misalnya mungkin sudah berpengalaman di SMA, ada pengalaman paduan suaranya, jadi dia sudah tahu suaranya suara apa. Tapi kalau nggak tahu, jadi pada dasarnya itu manusia ada 4 pembagian suara. Kalau di suara laki-laki, kalau suara tingginya untuk laki-laki ada suara tenor. Nah, kalau suara rendah ada sopran. Suara Oke, rendah. diperbaiki dong senior. Suara Oh, rendah bass. laki-laki bass. Nah, kalau untuk perempuan suara tinggi tuh sopran, kalau untuk suara rendah dia alto. Nah, semua suara bagus. Tidak ada yang di sini tinggi rendahnya tuh bukan bagus atau tidaknya, tapi range-nya, Kak. Jadi, nah teman-teman itu mengisi kiranya dia suara apa. Nah, nanti untuk aktualisasinya senior-senior dan manajer yang approve kalau dia memang sopran, alto, bass, tenor. Jadi kita seleksi lagi kalau memang dia cocoknya di suara apa begitu, Kak. Oke, aku tertarik nih. Baik, terima kasih Syefa. Nah, saya pindah ke Cakra. Nah, ini Kinan tertarik juga nih, Cakra. Mengatakan bahwa tiap orang itu nggak ada suara yang jelek sebenarnya, tapi hanya pembagian suara. Nah, biasanya dalam dalam masa perekrutan ataupun juga seleksi, gimana tuh cara nentuin, oh ini sopran, ini gini. Biasanya kalian gimana tuh teman-teman UKM PSM? Jadi sopran ya Kak, sopran. Ya. Jadi seleksinya itu apa namanya? Kalau misalnya kan ada nanti formulirnya Kak. Jadi jenis suara titik 2. Nah itu ya maksudnya kalau misalnya kan misalnya Kak Kinan kalau misalnya didaftar, belum tahu, tapi ya, kan saya nggak pernah nih ikut ya. padus, pokoknya asal nyanyi aja, yang penting mau banget gitu loh masuk PSM. Jadi nanti dites juga, jadi audisinya itu audisinya itu di lantai dasar rektorat aulanya. Jadi disediain panggung, jadi baris beberapa, kemudian manajer sekaligus pelatih Kak Ansari Sanusi. Arik Ansari Karik. Sapa dulu dong, halo Kak. Halo Kak Arik. Aduh, oke. Jadi beliau yang langsung yang tahu, yang tes satu-satu. Jadi nanti dia yang tulis penguji ya mungkin. Ya, penguji. Jadi simpelnya itu kalau misalnya kakak nyaman di nada-nada atas, nyaman tidak tersiksa saat nyanyi di nada-nada tinggi, berarti kakak itu sopran. Kalau misalnya kakak lebih nyaman di nada-nada mid ke rendah, seperti ini rendah, kayak gitu, cewek. Rendah, hatinya juga rendah ya? Oke. Rendah, itu alto. Kemudian kalau suara cowok, seperti tadi sopran, cowok yang nada dia nyamannya dia tidak tersiksa ketika nyanyi nada tinggi, berarti dia tenor seperti Syefa. Berarti Syefa apa dong? Saya tenor. Tenor itu rendah? Yang tinggi. Tinggi ya? Ya. Wow. Cowok yang tinggi. Kak Kinan tebak ya, pasti Cakra rendah. Namanya, apa namanya itu Kak? Ayo bentakku. Tolong udah lupa, alto. Alto itu Oh cewek. Oh kalau cowok beda juga ya? Untuk cowok itu bass.
Oh, bass. Bass. Pantas kayak kalau kita denger Cakra ngomong aja tuh kayak enak ya, serak-serak becek. Oke, ngebas. Jadi ini apa? Bass, terus kalau kamu? Tenor. Tenor. Oke, sekarang kayaknya sebelum kita gali lagi nih anak dua, kayaknya kurang ya kalau kita nggak punya bukti juga kalau ternyata memang anak teman-teman dari PSM Unhas tuh suaranya cempreng-cempreng terkenalnya. Gimana, siap nggak kalau aku suruh ini? Disclaimer dulu ya, Kak. Boleh, nggak apa-apa, apa aja. Jadi kami sebenarnya kalau menyanyi itu ya paling sedikit 15 orang atau 12. Jadi kalau anggap saya aja. ya kalau saya 2 ya sebaik mungkin lah kita coba. Jadi mungkin teman-teman PSM yang undang tolong doakan ya, semoga ini bisa ini. Tapi aku yakin kok anak PSM itu keren-keren. Boleh dong, boleh ya? Boleh. Atau mau minum dulu boleh juga? Boleh deh, minum dulu ya. Oh, minum dulu. kalau Oke, silakan, nggak apa-apa. Ya. Ini berapa? Kak Kinan kasih durasi 2 sampai 3 menit lah, boleh deh. Boleh deh. Boleh request lagu? Nggak boleh. Itu aja ya, Kak. Dan sampai nggak sesuai ya. Iya. Nggak apa, terserah kalian ada apa aja yang mungkin pernah dipentasin lah Jadi atau ini apa. lagu Kusar yang apa? Tenarwana. Jadi Aduh. pernah dinyanyikan di wisuda oleh Wakil Rektor 2 Universitas Hasanuddin. Oke, kita beri tepuk tangan dulu Pernah dong. collapse. Oke, silahkan. Itu lah. Itu. Oke. Tuaga kusarean nyawa sierang tubuhna landri lantana pangaing kuri kalenu alemina kupatan ro datun naci niku poro ikahu tunggalate tenaruana masih memolikin aku kisi pamaling-malingi sikatutui serekana niruai kuate yang ni janjinu kuto jengang mi kananu sorong bisea soro nyiri mangena. Wow, keren banget. Aku tuh kayak sedih loh. Sedih karena bangga, ternyata di Makassar ada UKM PSM yang sekeren ini. Alhamdulillah. Ini baru 2 orang loh, gimana ya kalau mereka bawa rombongan? Kayaknya 1 tribun langsung pecah. Keren. Mungkin bisa ya. Siapa? Ini loh, jago emang ya anak humas tuh jago. Oke, baik. Nah, sebelum kita closing statement, untuk kalian mungkin di masa-masa kemarin pandemi ya, sempat juga di masanya Cakra ya, apalagi 2 tahun kemarin, terus sekarang di masanya Sheva udah lebih membaik lagi dengan adanya peningkatan anggota. Nah, PSM Unhas dengan usia yang cukup tua dan banyak sekali juga penghargaan yang sudah dicapai. Kalau Cakra sendiri melihat apa sih target ataupun juga sejauh ini dari teman-teman PSM Unhas yang mungkin punya target lagi gini? Apa kan sudah keliling dunia nih? Saya virtual ya, Kak, senior yang sebelumnya yang. Oh iya, oke. Diwakilin ya. Jadi apa tadi, Kak? Targetnya. Oh, target. Oke, target. Jadi untuk tahun ini ya, Kak. Untuk tahun ini melihat situasi juga mulai ya longgar-longgar lah, alhamdulillah. Semoga aman situasinya bisa ke luar negeri. Jadi target utama itu kita
World Choir Games. Oke. Jadi itu ibaratnya seperti Piala Dunia sepak bola. Ini Piala Dunia seluruh paduan suara sedunia. Jadi insya Allah bulan Juli ini di Korea Selatan. Wow, salam ya sama ini Lee Min Ho kalau pergi. Amin. Aku udah nitip salam aja. Oke, baik. Ini kalian sebelum kita closing, tapi aku kayak pengen masih mau dinyanyiin, suaranya bagus. Nah, aku ke Cakra sama ke Sheva, tapi ke Sheva dulu aja deh. Sheva, gimana sih? Ini mungkin bisa jadi edukasi juga buat teman-teman. Tips atau cara menjaga vokal, khususnya mungkin ya, apalagi kalian mungkin gimana tuh kalau misalnya dapat job yang banyak ini, gimana kalian tips atau cara gitu menjaga vokal, suara? Kalau vokal itu, kalau menurut saya Kak, yang paling utama itu kita harus sering mungkin latihan-latihan. Jadi kayak AIWO begitu supaya vokal kita juga terbiasa. Nah, selanjutnya itu mungkin jangan terlalu memaksakan vokal. Misalnya kalau kita udah nggak bisa nyanyi gitu, jangan di-push. Sama kalau misalnya udah capek banget gitu Kak. Jadi jangan terlalu teriak-teriak gitu, jangan terlalu over gitu dalam bernyanyi. Mungkin hal-hal kecil seperti itu bisa menjaga suara kita supaya tetap stabil. Oke. Kalau dari segi konsumsi makanan ada juga nggak? Kalau makanan mungkin berpengaruh tidaknya saya mungkin tidak terlalu tahu. Jadi tapi kalau saya sendiri mungkin kalau terjadi trouble dalam suara begitu Kak, mungkin lebih konsumsi kepada herbal yang kayak melancarkan tenggorokan seperti mint atau minum teh hangat sudah cukup bagi saya, kayak bisa mengatasi permasalahan suara begitu Kak. Oke, berarti tipsnya Sheva cukup murah karena teh aja ya yang dibuat murah tuh. Oke, baik, terima kasih Sheva. Nah, Cakra, gimana Cakra menjaga atau tips and trick diberikan sama teman-teman di luar sana dalam menjaga kualitas vokal? Dari segi makanan juga kamu nanti boleh jelaskan. Silakan. Oh, menjaga kualitas vokal itu intinya Kak, yang paling penting itu yang perlu diperhatikan istirahat. Jadi utamanya sopran, kalau misalnya suara tinggi, tapi semua jenis suara ini istirahat Kak, jadi jangan begadang. Karena biasa kita ngisi acara prepare subuh, nyanyi pagi, jadi biasa kalau begadang, biasa suaranya tidak prima. Oh, gitu. Berpengaruh juga ya? Ya, sangat berpengaruh Kak, karena pernah kasusnya. Berarti orang-orang insomnia nggak cocok ya masuk ini? Karena kan pasti dia pastinya begadang kan? Boleh sih, cuman... Oh boleh, waduh baik emang ini. Yang penting tidak kurang istirahatnya ya. Karena biasa itu... disesuaikan ya? Ya, kalau kurang istirahat, ya kurang fit, kurang prima juga suara itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa ya? Kalau dari segi makanan deh, menurut Cakra. Kalau dari segi makanan sih intinya jangan berlebihan ya Kak. Apapun itu kan yang penting jangan berlebihan lah. Gorengan boleh, asal jangan berlebihan. Secukupnya saja. Tapi memang efek samping dari gorengan juga ada juga ya? Ada, karena tenggorokan itu biasa ada sesuatu yang ganjal begitu Kak. Jadi ya bolehlah sedikit-sedikit supaya tetap terjaga suaranya. Tapi dengan mencegah itu juga bisa konsumsi ada itu yang jahe-jahean supaya langsung meluruh itu yang di tenggorokan. Air putih penting nggak? Penting sekali. Fokus juga, melatih fokus itu kan. Air putih ya. Oke, baik Tribuners, hari ini kita udah dapat ilmu yang banyak sekali dari teman-teman UKM PSM Unhas yang hari ini hadir. Kita juga tadi udah dikasih lagu spesial, itu lagu Makassar juga ya. Sekalipun katanya belum terlalu perfect karena nggak 15 orang. Ini aja 2 orang udah kayak konser. Gimana kalau kalian datang 15 orang? Nah, tapi nggak apa-apa, kita sapa-sapa juga nih teman-teman UKM PSM Unhas yang mungkin saat ini lagi nonton juga ya. Iya, udah janjian semua. Wow, keren nih teman-temannya. Nah, tapi sebelum saya akhiri ini bajunya juga saya mau puji nih, keren ya bajunya. Ini baju apa nih? Baju pengurus? PDH. PDH. Oh, PDH pengurus. Iya. Ini ya agak-agak rame tapi
cute gitu loh. Edisi lama ya, edisi baru ada juga. Ada juga edisi ada baru. baru. Oke, baik. Jadi buat teman-teman udah jangan ragu ya untuk masuk PSM Unhas. Apalagi kalau udah punya 4 jenis suara. Waduh, 4 jenis suara ini udah ada salah satu di antara kalian. Pokoknya PSM Unhas jadi wadah untuk belajar terbuka kan untuk semua Ya, orang. semua intinya kita Kak, apa namanya? Yang sudah ada passionnya kita terima, yang lumayan apa namanya, Lumayan kreativitasnya, mau tunjukkan kreativitasnya boleh. Dan yang terpenting itu kami juga terima orang yang mau belajar dari nol. Intinya intinya kemauannya besar dan bersungguh-sungguh. Oh, jadi tenang teman-teman. Tenang, Kalau suara nggak bagus, kami terima. suara nggak bagus, Ya. Cakra menerima apa nih Cakra? Untuk Untuk masuk PSM Unhas. Diperjelas. Banyak ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman PSM Unhas. Dan mungkin di akhir sesi boleh dong kalian sampein satu closing statement harapan kalian buat PSM Unhas khususnya ke depannya. Mungkin saya mulai dari Syefa dulu deh, selaku junior ya periode sekarang. Apa Syefa harapan kamu buat PSM Unhas khususnya mungkin di periode 2022 ini? Silahkan. Harapan saya PSM Unhas ke depannya dapat menjadi salah satu ikon wisata yang ada, ikon pariwisata dan seni yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi kalau misalnya orang mendengar atau mengingat lagu-lagu Sulawesi Selatan, ingatnya kepada PSM Unhas. Itu sih. Wow. Penyanyinya PSM Unhas Betul, gitu ya. Oke, makasih Syefa. Nah, lanjut buat kakak demisioner nih, ada kakak ketua demisioner. Buat Cakra, pesan kamu Cakra, apalagi kan kamu kepengurusannya udah selesai. Harapan kamu mungkin buat PSM Unhas ke depannya apa? Jadi mungkin tadi yang untuk budaya diperkenalkan ke internasional. Kalau dari saya sendiri itu semoga PSM Unhas ini nanti seperti entertainment gitu Kak. Jadi lebih meriah lagi dan lebih dikenal lagi sama bahkan luar Sulawesi Selatan begitu. Lebih kuat lagi identitasnya. Betul. Seperti entertainment Korea-Korea gitu Kak. Korea ya. Ya, Nah, dan pastinya UKM PSM selalu jaya. Amin. Punya slogan nggak sih kalian? Oh, punya. Oke, apa dong? Tutup dong pakai slogan sebelum aku tutup. Oke, sama-sama. Oke. Viva PSM Unhas, nobody sings like us. Oke, nobody sings like us. Aku udah pinter ya. Baik, kita berikan tepuk tangan meriah untuk UKM PSM Unhas. Terima kasih untuk Cakra, terima kasih juga untuk Syefa udah datang hadir berbagi bersama kami di Bincang Kampus, berbagi juga mengenai PSM Unhas. Jadi yang bisa saya petik Tribuners hari ini dari perbincangan kita cukup banyak juga ya. Artinya teman-teman jangan pernah berhenti berkarya dimanapun kampus kalian, apalagi kalau kalian anak Unhas udah banyak UKM di sana. Kalau mau mengasah minat dan bakat, UKM PSM Unhas hadir. Kalian bisa daftar juga tuh. Baik, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program Bincang Kampus pada sore hari ini. Saya mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program dari Tribun Timur, khususnya Bincang Kampus setiap Jumat pukul 16.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa juga melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.